Islam. Tetapi apakah kemudian kepolisian menjadikan Pak Ahok tersangka atau tidak, ya kita lihat saja perkembangannya. Seandainya tersangka, maka harapan kita tidak ada lagi demo. Demo sudah berhenti, artinya tuntutan sebagian besar umat Islam terhadap adanya penistaan dan termasuk rekomendasi dari Majelis Ulama Islam bahwa itu terdapat penistaan, itu berhenti, demo-demo sudah tidak ada lagi. Maka kemudian proses hukum yang akan bicara, Pak Ahok tetap menjalankan tugasnya sebagai calon gubernur, melakukan kampanye, diharapkan masyarakat juga tidak ada keributan lagi. Kita semua berjalan, kita tunggu hasil pilkada dan hakim tertinggi sebelum ini proses menjadi terdakwa, misalnya menjadi tersangka ataupun tidak menjadi tersangka dalam masyarakat DKI. Sejauh mana masyarakat DKI menilai apa yang disampaikan Pak Ahok ini, keputusan terakhir nanti di pilkada adalah rakyat Jakarta. Pak, ini kan putusan nanti kan akhir atau hari Kamis Pak dari pihak polisi. Ya. Tapi kalau Pak mengatakan yang sudah beredar, kalau Pak Ahmad itu sebagian, otomatis nanti dari orang bisa kembali tentu jalan yang bisa baik. Ya kalau itu kan baru isu di SP3 kan atau tidak. Kalau memang Pak Ahok kemudian di SP3 kan dan tidak ada pemeriksaan lanjutan, apa yang disampaikan kemungkinan tanggal 25 demo 2 kali lipat mungkin saja itu terjadi. Dan itu kan opini masyarakat dan harapan mereka kan Pak Ahok itu dijadikan tersangka. Nah seperti apa antara penekanan dan putusan hukum itu kita akan melihat, dan tingkat kesalahan daripada Pak Ahok di mana dari bahasa hukum itu kepolisian yang akan bicara. Pak, ini kan persoalan kan bukan hanya persoalan hukum doang ya Pak. Ada persoalan moral, tanggung jawab moral. Pak Ahok sendiri itu udahlah lo jadi berjiwa negara aja, negarawan aja, mundur aja lah. Nah, saya kira kalau Pak Ahok harus mundur tidak bisa ya. Undang-undang pilkada ini tidak mengizinkan siapapun oleh karena alasan apapun terkecuali undang-undang pilkada, seseorang calon tidak bisa mundur. Walaupun Pak Ahok menjadi tersangka sekalipun tidak bisa mundur. Pak Ahok harus ikut berlaga dan hakim tertingginya adalah rakyat. Jadi tersangka atau tidak menjadi tersangka, Pak Ahok pilkada tetap jalan dan Pak Ahok Jarot tetap akan menjadi pasangan yang akan dipilih di bulan kedua ini. Tapi kan itu kalau untuk mempermudah untuk proses hukumnya daripada Ahok sendiri, kalau memang sudah dijadikan tersangka, itu kan mau tidak mau secara kondusif harus menggunakan. Tidak bisa, justru konstitusi yang tidak membolehkan seseorang itu mundur. Bahkan diperiksa pun sebenarnya tidak boleh. Pemeriksaan ini karena desakan masyarakat, Kapolri menggunakan diskresinya sehingga bisa dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya dalam sebuah kasus pidana terhadap pasangan calon gubernur maupun bupati itu harus ditunda sampai pilkada selesai. Ini aturan konstitusi, ini aturan hukum. Kalau kemudian dinyatakan bahwa Ahok sekarang diperiksa, itu diskresi. Ini pertama kali terjadi dalam penerapan undang-undang itu, sehingga tatkala seseorang menjadi tersangka pasti boleh ikut berlaga di dalam pilkada tatkala orang itu sudah ditetapkan sebagai calon, terkecuali undang-undang pilkada dilanggar. Kalau Pak memang bisa berjalan untuk mengikuti pilkada DKI Pak untuk Ahok sendiri, bagaimana dengan akreditasinya Ahok sendiri? Elektabilitas kembali hakimnya adalah rakyat. Apakah rakyat dengan menjadi tersangkanya Pak Ahok tetap akan memilih Pak Ahok Jarot, ataupun misalnya tidak menjadi tersangka juga dukungan terhadap Pak Ahok Jarot masih ada, wallahu alam bisawab, hanya Tuhan yang bisa menjawabnya dan rakyat itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Pak, permasalahan yang Ahok ini apa hanya sebatas di pilkada aja ya? Ya sementara waktu itu sebenarnya tidak ada hubungan pilkada masalah Pak Ahok ini. Masalah Pak Ahok adalah dianggap melakukan penistaan agama. Setidaknya sebagai seorang non-muslim menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dihormati menjadi pegangan hidup bagi umat Islam. Tentunya di luar umat Islam, ya jangan mengutip-utip, jangan menggunakan apalagi untuk kepentingan politik ataupun untuk kepentingan apapun. Apalagi seorang pemimpin terkait dengan sebuah pilkada, sebaiknya tidak menggunakan ayat-ayat agama yang tidak Kesalahan Pak diatur. Ahok di situ ya Pak. Saya kira itu soal etika atau soal apapun namanya ya. Kalau saya orang Islam, tidak mungkin saya tatkala saya masuk menjadi calon gubernur atau menjadi pemimpin relawan kemudian menggunakan ayat Weda atau ayat Alkitab dan seterusnya, tidak mungkin. Dalam kehidupan sehari-hari setiap umat menghormati dan menggunakan
Alkitabnya untuk pegang hidupnya masing-masing. Kira-kira janganlah mencampur-campurkan urusan pribadi, urusan apapun lah dengan agama orang lain. Kira-kira begitu. Pak, tapi salah satu dari ketum pendukung daripada Ahok ini meminta Jokowi untuk Ahok mengundurkan diri gimana? Ini saya kira agak susah ya. Prinsipnya Ahok tidak bisa mengundurkan diri oleh siapapun. Dukungan itu undang-undang, itu konstitusi. Jadi seorang pasangan calon, bukan hanya Pak Ahok, berlaku seluruh Indonesia. Pidana yang terjadi harus ditunda setelah prosesnya setelah pilkada. Dan terkecuali undang-undang pilkada yang dilanggarnya. Jadi tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga pilkada tidak terganggu. Itu hak rakyat untuk menentukan apakah orang itu yang tersangkut sebuah tindak pidana dipilih atau tidak. Itu keputusan tertinggi itu sendiri. Tapi salah satu anggota DPR Pak mengatakan bahwa digelarnya pengadilan terbuka ini Pak itu melanggar hukum Pak. Ya bisa saja saya kira. Tapi ini gelar ini kan tidak terbuka juga. Terbuka dalam pengertian masyarakat berbondong-bondong melihat kan enggak. Kalau terbuka terbatas itu mungkin dimaksudkan dalam rangka transparansi sesuai tuntutan. Pemeriksaan sendiri aja undang-undang nggak boleh kok sebenarnya. Ini kan diskresi. Kalau kemudian pemeriksaan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Kapolri toh dilakukan. Demikian juga dengan gelar perkara terbuka itu diskresi Kapolri. Kapolri memiliki kepentingan untuk ketenangan masyarakat, untuk menunjukkan transparansinya, melakukan gelar perkara ini secara terbuka terbatas. Itu adalah kebijakan atau diskresi Kapolri. Pak, sebenarnya ada impact-nya nggak Pak? Ya bilang ya bisa, enggak ya juga bisa. Ini kan soal curiga mencurigai. Kita itu gampang sekali curiga masalahnya. Dibuka salah, nggak dibuka salah. Maunya apa kan gitu kira-kira. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana masyarakat banyak menerima. Tetapi hukum kan tidak bisa dimain-mainkan dari tekanan. Itu Kapolri tentu tidak akan bermain-main dalam keputusan hukumnya. Kapolri tidak akan mengorbankan jabatan jenderal bintang 4-nya hanya sekedar memenuhi keinginan siapapun. Pak, tapi persoalan Ahok ini jadi beban politiknya Jokowi jelas itu sekali kan Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Saya kira bukan hanya beban politiknya Pak Jokowi, tapi beban politik kita seluruh rakyat sebenarnya ikut menanggung akibatnya. Sekarang saja sudah banyak sekali kawan-kawan kita yang sudah nongkrong di Singapura dengan alasan apapun karena khawatir ada kejadian-kejadian diinginkan. Apalagi dengan ada Samarinda bom, kemudian ada gangguan di Singkawang, dan celakanya bom itu diumumkan secara besar-besaran. Ini juga mengganggu ketenangan yang lain. Padahal yang kejadiannya ya kecil saja sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Pak, tapi ironisnya gini juga loh Pak, dari partainya yang mengusung Ahok sendiri untuk PDIP sendiri dari hati-hatinya di Jakarta meminta Ahok mengundurkan diri. Ya itu karena ketidakpahaman ya. Kalau tidak mendukung mungkin boleh saja misalnya kader-kader partai pendukung daripada atau pengusung Pak Ahok Jokowi Ahok Jarot kemudian tidak mendukung, itu sah-sah saja, itu hak daripada seseorang untuk memilihnya. Tetapi mencabut dukungan itu kan DPD, Dewan Pimpinan Pusat Partai, kemudian juga rekomendasi DPP ketua umum partai masing-masing. Tetapi undang-undang tidak memungkinkan dengan alasan apapun partai tidak bisa menarik dukungannya. Tetapi kalau kemudian rakyat atau pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus anak cabang dari masing-masing partai politik pengusung dan pendukung Pak Ahok menyatakan mundur. Jadi saya sudah nggak usah terlalu teriak-teriak, nggak usah mendukung, selesai. Itu kira-kira seperti itu, nggak ribut-ribut gitu ya. Kalau nggak suka nggak usah dukung lah. Ya kalau nggak dukung Pak Ahok silahkan dukung yang lain. Kira-kira seperti itu. Monggo saja nggak ada masalah. Kalau menurut Bapak optimis ke Pak Ahok ini tidak dijadikan tersangka? Saya tidak mengatakan optimis tidak menjadi tersangka. Tetapi saya optimis Pak Ahok tetap maju sebagai di dalam pilkada dengan atau tidak menjadi tersangka. Ketersangkaan itu ya saya kira itu hukum yang akan berjalan. Tapi rekomendasi MUI, Majelis Ulama Islam sebagai sebuah majelis yang disepakati sebagai mewakili unsur umat Islam dalam berbagai persoalan keagamaan di Republik ini sudah memutuskan bahwa Pak Ahok layak dinyatakan menista agama. Ini keputusan MUI, bukan keputusan kita. Kita tidak boleh sebagai rakyat berpandangan, oh ini tersangka, oh ini tidak, siapa saya, siapa kita. MUI lebih tahu daripada itu. Dan secara hukum positif Republik ini polisi yang lebih tahu. Kita serahkan saja proses hukum. Oke, terima kasih Pak. Mantap. Pandang dari rezeki. Pandang dari rezeki.